Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadzal masa'il mubarak. Alhamdulillah di sore hari yang penuh keberkahan ini nastati'u an naltaqiya marratan ukhra. Kita bisa bertemu kembali لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. ما زلنا كنا تعلمنا في الدرس الماضي أو وصلنا في الدرس الماضي إلى الدرس الثالث أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu kita masih di bab 3 kan Ibu ya? Yes, sir. Lam nantahi minhu. Kita belum selesai dari bab 3. درسنا في الدرس الثالث عن ماذا؟ Kita kemarin di pelajaran ke-3 tentang apa Ibu yang kita pelajari? Jayyid. Wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Dan pengaruhnya dari segi tulisan dan dari segi makna. Thumma ta'lamna aydan an al-huruf asy-syamsiyah wal huruf al-qamariyah. Alaysa kadzalik? Kalau alaysa kadzalik kemarin jawabannya gimana Ibu sekalian? Bala. Bahasa kadzalik. Bala, gitu kan, ya? Bala. Kalau iya berarti bala gitu, ya. Bukankah demikian? Ya, betul. Gitu ya. Bala bukan lamnya, bukan lam yang pakai alif panjang itu enggak, alifnya alif maksurah. Kemarin kita tuliskan di awal, ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Dan tentang pengaruhnya dari segi tulisan dan dari segi makna. Dari segi tulisan menghilangkan tanwin, dari segi makna merubah yang sebelumnya nakirah menjadi ma'rifah. Kemudian al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Al-huruf al-qamariyah jika mengawali kata ism dan kita tambahkan al, maka alnya terbaca jelas. Sedangkan al-huruf asy-syamsiyah jika mengawali ism maka kalau kita tambahkan alnya langsung idgham ke huruf berikutnya. Ya kan Ibu ya? Baik. Akhir wasalna ila at-tamrin tsani. Kemarin terakhir latihan 2 kan Ibu ya? Terakhir kemarin latihan kedua. Idzan naqtu ila at-tamrin ats-tsalits. Kita lanjutkan ke latihan ketiga. Dan latihan ketiga kemarin kita jadikan PR kan Ibu ya? Iya atau ya? Saya minta maaf Ibu sekalian. Ini PR dari kan kemarin ditugaskan tapi ini ngumpulinnya gimana baru tadi baru tadi. Jadi ibu-ibu yang mengumpulkan mungkin baru sebagian. Tapi mungkin yang lain sudah mengerjakan tapi belum sempat mengumpulkan gitu ya? Iya, setiap hari dibuka belum. Apa nih ibu sekalian? Baik. Labas. Kita coba buka dan bahas PR-nya kemarin Ibu ya. Dan kalau misalkan yang belum sempat dikumpulkan, nanti dikumpulkan tidak masalah. Begitu Ibu ya? Baik, at-tamrin ats-tsalis. Perintahnya apa Ibu sekalian? Kemarin?
Isilah bagian yang kosong berikut. Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimat at-taliyah. Isilah bagian yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata berikut. Misalnya kita diminta untuk memilih kata yang ada di dalam kurung, ya kan Ibu ya? Dan meletakkan pada bagian yang kosong, yang sesuai yang mana. Baik. Kita coba Ibu sekalian, nujarrib. Nujarrib. Apa makna nujarrib? Jadi kata jarroba yujarribu. Nujarribu. Nahnu nujarribu. Jarroba. 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 Yujarribu. Yujarribu. Yujarribu kalau huwa dia yujarribu. Kalau nahnu kita nujarribu. Jarribu. Nahnu nujarribu. Kita jarroba yujarribu. Apa makna? Ada satu kata dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya adalah serapan dari akar kata ini. Apa Om kira-kira? Apa tuh? Jarroba. Di dalam bahasa kita ada kata mujarrab. Ya kan Ibu ya? Ada. Mujarrab itu apa? Apa tuh? Mujar. Mujarrab. Mujarrab dalam bahasa kita. Ada Manjur. kan ada kata Manjur. mujarrab kan? Manjur. Salah. Manjur. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita artinya itu, tapi sebenarnya itu dari bahasa Arab dan akar katanya ini. Jarraba yujarribu, itu mujarrab. Aslinya mujarrab. Di bahasa kita jadinya mujarnab kan itu ya. Susah kalau ro gitu. Kita bisanya ra gitu lebih ringan. Mujarrab. Aslinya mujarrab. Mujarrab itu kalau dalam bahasa Arab apa Om? Kalau diterjemahkan secara harfiah, secara letterlock, mujarrab itu artinya teruji. Sudah teruji gitu. Itu mujarrab. Jarroba yujarribu itu maknanya mencoba. Gitu Om ya? Apa teruji, Ustaz? Teruji. Sudah teruji. Mujarrab. Jadi maknanya tadi Kalau jarroba yujarribu ini maknanya mencoba. Gitu. manjur. Jarroba yujarribu itu mencoba. Gitu ya, Iya. Bapak ya. Nujarribu, kita coba. Gitu ya, Bapak ya. Nujarrib, kita akan mencoba untuk menjawabnya. نبدأ من رقم واحد Bu Adi Herianti, tafadhali raqam wahid, al-hajaru, nuqtah, nuqtah, nuqtah. Al-hajar, kira-kira kata yang cocok apa Om? Al-hajaru sakilun. Jayyid, ahsant. Al-hajaru thaqilun, itu kata yang paling cocok ya kan Om ya? Al-hajaru thaqilun, ini raqam wahid. ثم بعدها رقم اثنان, ya sekalian kita absen. Alifah, apakah hadirah Alifah? Hadir, Pak. Alifah hadirah? Hadirah. جيد فتح الله عليك. أجيبي رقم اثنان, silahkan dijawab nomor 2 Alifah. Al-babu nuqtah nuqtah nuqtah. Nuqtah nuqtah itu apa Ibu? Titik-titik. Sudah jadi bahasa kita juga kan Ibu ya? Iya, Nuqtah. noktah. Iya. Nuqtah aslinya nuqtah pakai qaf dan pakai ta. Aslinya seperti itu. Dalam bahasa kita kan disimpulkan pakai qaf atau kaf itu sama saja kalau dalam bahasa kita. Terus pakai ta, to atau yang lain sama saja. Nuqtah. Baik. Al-babu nuqtah nuqtah nuqtah. Mal jawab Alifah? Al-babu
Halo, Alifah? Iya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Gimana, Alifah? Kira-kira al-babu cocoknya apa? Al-babu jamilun, al-babu wasikhun, al-babu harun, atau al-babu khafifun, atau yang lain? Sama Tinggal maftuhun. al-babu. Al-babun maftuhun. جيد فتح الله عليك الباب مفتوح ini رقم 2 الباب مفتوح nggak bingung Alifah ya? Enggak, Allah, Pak. nggak Pak, kayak ditanya. طيب لا بأس فتح الله عليك نستمر. Bukhari apakah hadirah Ibu Bukhari? Nampaknya lam tahdur ya. Oh, ya, Alifah kemarin sempat sakit Alifah ya? Sudah sehat Alifah? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Uminya juga sudah? Sudah. Alhamdulillah. Allah yahfazukunna jami'an. Nastamir ba'daha Budani. Apakah sudah hadirah Budani? Lam tahdur. Nastamir. Ba'daha Dita. Ibu Dita Monika. Hadirah? Hadirah. جيد. الله يحفظك. رقم 3. رقم 3 القمر نقطة نقطة نقطة. ما الجواب؟ Al-qamaru jamilun. أحسنتي ما شاء الله. القمر جميل. فتح الله عليك. Nggak bingung Bu Dita? Insya Allah enggak, Ustaz. القمر جميل. فتح الله عليك. ثم بعدها Ibu Febrianti حاضرة. Hadirah. جيد. أجيبي رقم 4 الورق نقطة نقطة نقطة. ما الجواب؟ Al-waraqu khafifun. جيد. الورق خفيف. الورق خفيف. هذا رقم 4. فتح الله عليك أبو فابري. بعدها أبو فطريانتي حاضرة. Hadirah. أحسنتي. أجيبي رقم 5 المنديل نقطة نقطة نقطة. Al-mindilu wasikhun. جيد. المنديل وسخ. Wasikhun. ما شاء الله. Ini kata yang paling cocok. المنديل وسخ. رقم 5. Allah alaik, nggak bingung Bu Fitrianti ya? Belum, Ustaz. نستمر بعدها Bu Herminingsih apakah hadirah? كأنها لم تحضر. نعم لم تحضر. بعدها Ibu Husnul Hidayati. كيف حالك يا Hadirah, Ustaz. ما شاء الله. الله يحفظك. تفضلي Ibu Husnul. Anjibi rakam 6. Ini tinggal 1, nggak ada pilihan yang lain. Ini sudah ditandai semua ya. Al-labanu nuqtah nuqtah nuqtah. Kira-kira apa jawabannya? Harun. جيد. اللبن حار. فتح الله عليكم جميعا. ربما لديكن سؤال. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Hal min soal? Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Lama? Ada yang bingung tidak ibu-ibu sekalian? Mungkin ada yang bingung ini gimana kok pasangannya gini? Kok bacanya? Harus tahu artinya. Ini kalau tahu artinya mudah kan ibu-ibu ya? Iya. Makanya itulah. Itu pentingnya kita menghafal kosakata. Sudah hafal kan ibu-ibu ya? Bab 3 Insyaallah. Allah yahfazukunna. Wa fatahallahu alaikunna jami'an. Lupa ingat. Lupa ingat? Lupa ingat. Ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat? Kalau ingat-ingat lupa kan ingatnya lebih banyak daripada lupanya. Kalau lupa-lupa ingat, lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Tapi lah Bas. Ala kulli hal, nggak masalah. Setiap kali kita memulai belajar sesuatu, setiap kali kita mulai mempelajari suatu bidang ilmu, itu pasti Anda adaptasi di awalnya, itu pasti. Tapi
kita ikutin saja. Jadi di awal belajar itu kita memang hampir semua bidang ilmu itu metodenya itu taklid. Yang penting ikutin aja. Kalau di awal-awal belajar itu yang penting ikutin aja. Kalau disuruh apa, diikutin. Kalau suruh apa, ikutin kan gitu ya. Suruh ngafal, hafal aja. Entah itu paham nggak paham, yang penting dihafal dulu gitu ya. Kalau suruh nulis, nulis aja. Suruh baca, baca aja. Gitu. Kalau paham nggak paham seperti itu. Kalau pemahaman itu tingkat langkah setelahnya sebenarnya. Pemahaman itu langkah setelahnya. Yang penting bisa ngikutin dulu saja. Begitu Ibu ya. Termasuk juga terkadang kebanyakan orang kita itu terlalu fokus pada hasil akhir. Tapi lupa pada proses. Terkadang orang belajar seperti ini misalkan, maksudnya terlalu fokus pada hasil itu bagaimana? Namanya orang belajar itu kan memang pengen bisa kan Ibu ya? Ya atau ya? Orang belajar itu yang namanya belajar pengen bisa, bukan iseng-iseng berhadiah kan? Pengen bisa. Tapi terkadang itu terlalu fokus. Ini kapan bisanya? Kapan bisanya? Orang baru belajar. Sudah nanya kapan bisanya. Jadi sebenarnya yang paling penting, yang lebih penting itu sebelum hasil itu harus ada proses, ya kan Ibu ya? Harus ada proses dan proses ini tidak bisa instan. Proses itu tidak bisa instan, seperti mie instan. Tidak ada yang instan di dunia ini. Mie instan pun juga harus proses, ya kan Mas? Jadi kalau pengalaman kita dulu, saya dan teman-teman dulu, terkadang itu mungkin ibu-ibu terkadang itu ada perasaan saat ini terkadang saya kok nggak paham atau sering lupa. Sebenarnya nggak masalah ibu-ibu sekalian. Kalau masalah sering lupa misalkan lupa ini kemarin sudah dihafal kemudian lupa, ini terkait nanti semakin sering kita menggunakannya, semakin sering kita bertemu dengan setiap kosakata yang kita hafal, itu akan semakin melekat di kita. Yang penting kita sudah pernah hafal. Kalau sudah pernah hafal, itu untuk mengingat kembali lebih mudah. Berbeda kalau belum pernah hafal sama sekali. Ya kan Ibu ya? Iya. Terkait dengan paham atau tidak paham, itu juga butuh proses. Misal saya dulu merasakan dan teman-teman itu, misalkan dulu di pondok, di pesantren dulu itu, tidak semua pelajaran kelas 1 itu paham ketika kelas 1. Tidak semuanya pelajaran di kelas 1 itu paham saat itu juga. Tapi ketika ujian bagaimana bisa mengerjakan? Yang penting dihafal aja. Dihafal dulu saja. Paham nggak paham dihafal dulu saja. Ya modal dihafal. Yang penting bisa naik dulu. Ketika di kelas 2 baru nyambung, oh kemarin materi di kelas 1 itu maksudnya seperti ini. Oh, baru paham di kelas 2. Materi kelas 2 pun juga kasusnya sama. Materi kelas 2 itu belum terlalu paham ketika saat kelas 2. Pahamnya malah justru di kelas 3. Begitu terus. Sampai di kelas 6. Di kelas 6 dulu alhamdulillah itu, maksud saya, kelas 6. Ya, di pondok saya itu jenjang kelasnya itu nyambung dari tingkat SMP sampai SMA itu kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Dan di kelas 6 itu materi yang diujikan adalah semua materi dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu ujian akhir sebelum kelulusan. Itu semua materi yang diujikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadinya sekalian bisa murojaah dari semua. Di sana baru kita bisa nyambung. Materi pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ternyata runtutannya seperti ini. Maksudnya sedemikian gitu. Jadi itu semuanya butuh proses. Dan proses itu tidak instan. Begitu ya Bapak ya? Dan Allah juga tidak hanya melihat hasil, tapi juga sangat menilai proses. Gitu ya, Bapak ya? Makanya kebanyakan pondok pesantren yang sistem belajarnya masih sistem belajar tradisional yang sistem mulazamah seperti para ulama zaman dahulu, biasanya ustadz-ustadznya itu di awal-awal itu kalau ketika ngajar, udah hafal dulu saja. Santri-santri itu biasanya dibilang, udah hafal dulu aja. Paham nggak paham, hafal dulu saja.
Dengan seiring berjalannya waktu, semoga Allah memberikan membukakan pintu pemahaman. Itu Ibu ya. Tapi juga harus istiqomah. Harus istiqomah. Nah, kalau belajar itu harus istiqomah. Dan yang berhasil itu adalah istiqomah. Kata para ulama itu, man thabata nabata, man thabata nabata. Barang siapa yang teguh istiqomah, maka dia akan berkembang. Maka dia akan berkembang. Nah, istiqomah itulah yang berkembang. Karena biasanya kalau misalkan kita misalkan tidak, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin. Ibu nggak bilang amin ini. Ya, biasanya yang belajar kasus-kasus belajar bahasa Arab itu biasanya beberapa kali pertemuan, terus kemudian di tengah jalan tidak melanjutkan, terus kemudian suatu saat nanti juga pengen belajar lagi, kemudian kasusnya sama lagi, tidak istiqomah lagi, lalu pengen belajar lagi, tidak istiqomah lagi, itu nanti ibarat anak tangga itu dia selalu tetap di tangga pertama. Sedangkan teman-temannya kalau kita lihat dengan durasi waktu yang sama itu sudah sudah sampai di tangga-tangga yang sangat tinggi, ya kan Ibu ya? Karena setiap kali misalkan mulai belajar lagi pasti ngulang lagi, ngulang lagi dari dasar lagi seperti itu. Semoga Allah berikan taufik dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Nastamir ila at-tamrin ba'dah. At-tamrin ba'dah, latihan berikutnya. At-tamrin rabi', imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Ini hampir sama perintahnya, ya kan Ibu ya? Imla, ma makna imla? Imla istilah. Istilah, jayyid. Istilah al-faragha fima yali. Al-faragh kemarin maknanya apa, Om? Kosong. Bagian yang kosong. Fima yali, berikut ini. Biwad'i kalimatin munasibatin. Dengan meletakkan kata yang cocok atau yang sesuai. Itu kan namanya munasib atau munasibah, itu cocok atau sesuai. Baik. Dan ini tidak ada pilihan katanya. Berarti ini bebas. Ya kan Ibu ya? Bebas tapi harus nyambung maknanya. Ya atau iya? Iya. Baik. Dan satu lagi, di sana kalau kita perhatikan ini sebenarnya rangkaian susunan kalimatnya hampir sama dengan yang soal sebelumnya. Kata pertama itu diawali al. Sedangkan kata kedua itu nakiroh, tidak diawali al. Ya kan Ibu ya? Iya. Maka ini kita mengerjakannya juga demikian. Kita sesuaikan dengan maknanya Om ya. Kita jawab. Nujib wahidan fawahidan. Kita jawab satu persatu. نبدأ من بو إنده. تفضلي بو إنده. حاضرة بو إنده؟ حاضرة. فتح الله عليك. تفضلي أجيبي رقم 1 نقطة نظيف. ماذا الجواب؟ kira-kira apa jawaban? Al-mindilu nadhif. أحسنت فتح الله عليك. المنديل نظيف. لا بس المنديل نظيف. Betul. Yang penting di sini maknanya nyambung. Dan kata yang pertama pakai al gitu ya, ma'rifah pakai al, sama-sama mudzakkar. Allah, enggak bingung ya? Nastamir ba'daha kalisa. Hadirah kalisa? أظنها حاضرة. جيد. تفضلي كاليسا. أجيبي رقم 2 نقطة مكسور. ماذا الجواب؟ مكسور. Kira-kira apa? Kalisa. Al-najmu. لا رقم 2. رقم 2 هذا رقم 2 بجانبه, yang sampingnya Kalisa. Kalau yang bawahnya itu raqam 3. Lahizi ar-raqam. Perhatikan nomornya. Enggak apa-apa Kalisa.
Bisa dicoba lagi kan Lisa? Nuqtah maksurun. Kira-kira apa Kak Lisa? Al-kursiyun maksurun. جيد فتح الله عليك. الكرسي مكسور فتح الله عليك. Nggak bingung kan kali saya? Daradun. فتح الله عليك. جيد فتح الله عليك kali saya. بعدها Bu Lilen, apakah hadirah Bu Lilen؟ في الأسبوع الماضي هي استأذنت. أنا لو beliau izin ya. والآن لم تحضر. طيب لا بس نستمر بعدها. ماريسا تفضلي ماريسا. نعم أستاذ. رقم 3 نقطة بارد. Yang رقم 3 baridun ya. نعم. Allabanu baridun. اللبن بارد فتح الله عليك. اللبن بارد. جيد فتح الله عليك. بارد ما معنى بارد؟ ما معنى بارد؟ نعم فتح الله عليك كنا جميعا. نستمر. بعدها مكة apakah hadirah؟ مكة لم تحضر؟ أظنها لم تحضر. نستمر بعدها Ibu Nadia Kusuma. Qaribu dekat. لم تحضر أيضا؟ لا بس. بعدها Bureda Nenek Reda لم تحضر أيضا. بعدها الأخير سيتي جولبيا كيرانا تفضلي حاضرة. رقم 4 نقطة قريب. رقم 4 تفضلي. قريب. المسجد قريب. أحسنت ما شاء الله. المسجد قريب. المسجد قريب. ما معنى المسجد قريب؟ Masjid itu dekat. جيد صح الله. نستمر بعدها. نعود. ما معنى نعود؟ نعود بمعنى kita kembali. نعود إلى Bu Ade Herianti. تفضلي. رقم 5 nomor 5 رقم 5 نقطة بعيد. Jauh. نعم. Kira-kira apa? Nuqtah ba'idun. Halo? Ya. Ba'idun apa sih? Jauh ya? Na'am. Na'am, ba'id. Jauh, na'am. Apa Om kira-kira? Bebas Om, apa saja boleh. Kata kosakata yang pernah kita pelajari. Apa aja, bebas ini Om. Tinggal pasangan aja. Al-baitu. Na'am. Al-baitu ba'id. Labas. Al-baitu ba'idun. Nggak masalah Om. Jangan takut untuk mencoba. Jadi, jawab saja nggak masalah Om. Kalaupun salah kan nggak disuruh berdiri kan ya. Apalagi suruh lari keliling lapangan kan nggak Om. Kelihatan. Al-baitu ba'idun. Gitu Om tadi Om ya. Labas. Jayid. Jangan takut untuk mencoba Om ya. Saya kalau misalkan bingung, istikharah dulu. افتح الله لك bingung kan Om ya? نستمر بعدها. Oke. بعدها أليفة تفضلي. أليفة رقم
ستة. نقطة نقطة نقطة. واقف. ما معنى واقف أمهات؟ Wakifun. واقف، ما معنى واقف؟ Ringan. ماذا؟ ألو، ada orang. Diri. واقف بمعنى Berdiri. نعم. تفضلي ألفة، أجيبي. Ya. نقطة 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 واقف. Kira-kira apa kata yang cocok di sini? Sebentar. Ustaz, sabar Ustaz. Sabar, saya sabar insyaallah. Sabar. Iya, sabar. Halo. Muda. نعم لا بأس. تكلمي. Dicoba, coba. Halo? Ya yakin dong, kok kayaknya bisik-bisik ini. Al-mudarisu wakifun. Al-mudarrisu Wakifun. waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Ma ma'na al-mudarrisu waqifun? Guru. Apa guru? Kepala sekolah. Ma ma'na al-mudarris? Al-mudarris ma ma'na? Pak guru. Guru. Mudarisu itu kepala sekolah. Pak guru, enggak percaya nih. Guru berdiri. Pak guru itu berdiri. Gitu. Oh benar, Alifah. Iya. Astaghfirullah alaik. Insyaallah. Enggak bingung Alifah ya? Al-mudarrisu waqifun. Waqifun. Wawunya panjang. Qaf, jangan pakai kaf. Waqifun. Astaghfirullah alaik. Nastamir ma 'indaha. ما عندها بوديتا. تفضلي بوديتا مونيكا. رقم 7. رقم 7 نقطة 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 جالس. ما الجواب؟ At-talibu jalisun. ما شاء الله افتح الله عليك. الطالب جالس. الطالب جالس ما معنى؟ Murid itu duduk. افتح الله عليك. Gak bingung بوديتا ya? Insyaallah belum Ustaz. belum. Insyaallah gak bingung. نستمر بعدها. افتح الله عليك. Ibu Febri, تفضل Ibu Febri. رقم 8. نقطة 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 كبير. ما الجواب؟ As-samakun kabirun. مرة أخرى sekali lagi Ibu Febri. As-samakun kabirun. السمكون. السمكون. متأكدة؟ yakin? متأكدة؟ السمكون terkait dengan As-samaku. نعم. As-samaku kabirun. As-samaku kabirun. Kenapa nggak jadi as-samakun tapi as-samaku? Kan depannya pakai al. Na'am, fathahullah alaik, masyaallah. Kalau ada al nggak boleh tanwin ya kan gitu Mama ya? Iya. Jayyid. Fathahullah alaik. As-samaku kabirun. Ikan itu besar. Fathahullah alaik. Nastamir ba'daha Ibu Fitrianti. Raqam 9 نقطة 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 قديم. ما الجواب؟ As-saubu qadimun. ما شاء الله. الثوب قديم. ما معنى الثوب قديم؟ Baju lama. Baju ini lama ya. Meskipun lama kan kalau masih layak dipakai harus disyukuri kan ya. Betul. الثوب قديم. Enggak bingung ya? Allah alaik. نستمر بعدها Ibu Husnul Hidayati رقم 10. نقطة 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 جديد. ما الجواب؟ Ya Ustaz. جديد. ما معنى جديد؟
Al-jadidu diddu qadim. Jadid itu lawan dari qadim, ya kan ya? Al-wariku jadidun. Mada? Al-waro jadidun. Al ini ana lam asma' dan saya belum bisa mendengar dengan jelas, Om. Silakan diulangi, Om. Marratan ukhra. Al-waraqu. Al-waraqu jadidun. Ma makna al-waraqu jadidun? Kertas baru. Kertas ini baru, gitu kan, Om ya? Iya. Aftahlah alaik, insyaallah. La bas. Allah yahfazukunna wa yaftahu alaikunna jami'an. Hal min soal fi hadha tamrin wa fi hadhihi safhah. Ada pertanyaan Ibu di pada latihan ini dan di halaman ini? Kan Ustadz, Na'am, tafadhali. kan yang ini kan pakai kosakata sendiri, kan nggak ada contohnya. Nah kemarin Ana lupa yang nggak bisa langsung disambung dengan kata-kata pas nulisnya itu huruf apa aja Ustadz? Kan kayak al disambung dengan kalimat lain kan. Nah yang nggak bisa disambung cuma tunggal itu aja apa hurufnya Ustadz, kemarin lupa. Maksudnya huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Iya, Gitu Mbak Marisa. Naam. Bukan berarti berdiri sendiri, tapi dia tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Nah, gitu Mbak Marisa ya. Nah, tapi kalau dengan huruf sebelumnya bisa. Huruf apa gitu. saja? Huruf apa saja? Huruf waw, huruf ro, huruf zai. Ini ekornya sama semuanya bentuknya. Yang ekornya seperti itu tidak bisa disambung dengan berikutnya. Waw, ro, dan zai. Nah, gitu Mbak Marisa ya. Berarti kalau dia yang sebelumnya bisa disambung ya Ustaz? Bagaimana? Dan dengan sebelumnya bisa. Waw, ro, dan zai itu bisa. Ada lagi yang tidak bisa disambung, yaitu huruf dal, zal. Dal, zal itu bentuk ekornya juga sama. Dal dan zal itu tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Dal, zal. Nah, itu dal, zal. Itu kalau disambung kan bukan jadi dal lagi. Ya kan Pak Marisa ya? Jadi waw, ro, zai, dal, zal, dan satu lagi tambahan yaitu alif. Alif, naam. Alif. Jadi ada berapa total semuanya? Ada 6. Ya kan Ibu ya? Ada 6. Waw, ro, zal, dal, alif. Satunya apa? Waw, ro, zai. Itu yang ekornya sama. Waw, ro, zai. Itu ekornya sama. 3 itu ekornya sama. Kemudian dal dan dal itu ekornya sama. 2 itu. Lalu satu lagi alif. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakillahu khairan katsiran. Di semester lalu sebelum mulai kelas baru di semester lalu itu sempat ketika liburan, karena liburnya panjang semester lalu, kita sempat mengadakan daurah imla, daurah qawaid al-imla. Qawaid imla itu apa? Kaidah penulisan. Meskipun di sana sebenarnya pembahasannya juga kalau misalkan betul-betul baru belajar itu kadang agak ada yang bingung, tapi mungkin ada yang bermanfaat. Ibu-ibu mungkin kalau mau misalkan buka-buka rekaman daurah kaidah imla, kaidah tata cara penulisan, kaidah penulisan, misalkan ini mana huruf yang bisa disambung, mana yang enggak, kemudian misalnya terkait dengan hamzah, penulisan hamzah, ada hamzah wasal, ada hamzah qata, lalu hamzah itu yang di tengah itu kapan ditulis di atas alif, kapan di atas waw, kapan di atas ya, lalu kapan hamzah juga bisa ditulis berdiri sendiri, dan lain-lain banyak yang kita bahas ketika daurah ketika itu. Ibu-ibu kalau misalkan ingin buka-buka, kalau ada waktu luang mungkin bisa di rekaman-rekaman kita yang saya share itu kan di ada channel kan ya. Di channelnya itu mungkin bisa dilihat playlist nanti di sana ada playlist daurah imla gitu. Di sana itu terkait dengan kaidah-kaidah penulisan.
Mudah-mudahan nanti ke depannya kita masih bisa mengadakan daurah seperti itu lagi. Ya, Ustaz. Soalun akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Belum. Masih? La yujad? Baik. Nah, nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. الصفحة بعدها هناك الكلمات الجديدة. الكلمات الجديدة. Kosakata baru, dan ini semuanya sudah ada di kamus ya kan Ibu ya? Sudah ada di kamus. Di sana dimulai dari al-qamaru jadidun qadimun wasikhun nadhifun harun baridun saghirun kabirun maftuhun maksurun thaqilun khafifun jamilun waqifun wa jalisun. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian terkait dengan al-kalimat al-jadidah fi hadhihi as-safhah? Enggak, Ustaz. Ayo, Jad. Alhamdulillah. Biasanya kalau ada al-kalimat al-jadidah seperti ini biasanya ini sudah akhir bab, biasanya seperti itu. Tapi terkait bab 3 ini, karena bab 3 ini agak panjang, ini setelah al-kalimat al-jadidah. Kalimat al-jadidah ini menandai akhir bagian pertama dari bab 3. Setelah ini kita masih di bab 3. Di sana bagian kedua dari ad-darsus tsalits. Begitu ya, Bu ya? Ya. Kita langsung saja Ibu ya, langsung ke bagian kedua dari ad-darsus tsalits, dari bab 3. Di sana ada beberapa contoh kata. Sudah dibuka kan Ibu ya? Hal fatahtunna? Sudah, Ustaz. Na'am fatahna. Baik, naqra'u, kita baca Ibu sekalian. Ka'adatina, seperti kebiasaan kita, ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu mengikuti. Karrirna ba'di. Najmun. Najmun. Marratan ukhra. Najmun. Najmun. An-najmu. An-najmu. Ma ma'na najm? Najmun atau an-najmu? Bintang. جيد. نحن كنا نستمر بعدها ديكun. الديك. ما معنى ديكun atau الديك? Ayam jantan itu ya. Ayam jantan. Dik ini khusus untuk nama ayam jantan. Dikun. Kalau ayam betina bagaimana? Nanti di beberapa bab ke depan insya Allah akan kita jumpai kosakata ayam betina, tapi ini ayam jantan gitu ya. Dikun. Nastamir ba'daha rajulun. Ar-rajulu. Ma ma'na ar-rajul? Laki-laki dewasa. Laki-laki. Seorang lelaki. Baik. Nastamir ba'daha talibun. At-talibu. Baik. Ma ma'na at-talib? Siswa. Murid. Tentunya. Murid. Boleh. Murid itu sebenarnya juga dari bahasa Arab, Om. Muridun. Al-muridu. Dari kata aroda yuridu. Murid. Kembali ke sini. Kalau kita perhatikan 4 kata ini. Arba'u kalimat. Di sini ada 4 kata di sini. Di sana ada najmun, an-najmu, dikun, ad-diku, rajulun, ar-rajulu, talibun, at-talibu. Ini masih terkait pembahasan kemarin. Pembahasan pertama terkait dengan al, pengaruhnya dari segi tulisan dan makna. Ya kan Ibu ya? Di sana al, ketika belum ditambahkan al, terus semuanya diakhiri tanwin. Najmun, dikun, rajulun, talibun. Tapi ketika kita tambahkan al, maka tanwinnya hilang. Ya atau iya? Iya. Jadi an-najmu, ad-diku, ar-rajulu, at-talibu. Selain pengaruh dari segi tulisan seperti ini, menghilangkan tanwin, juga berpengaruh pada maknanya, yaitu menjadikannya menjadi ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Iya.
Selain itu, ini terkait contoh apa kira-kira Ibu sekalian? Setiap kata ya. As-samsiyah. Al-huruf asy-syamsiyah. Kalau di bagian pertama dari bab 3 kemarin, kalau kita perhatikan, hampir semua kata yang ada di sana itu diawali al-huruf al-qamariyah. Ya atau ya? Ya. Sedangkan ini, di bagian kedua ini, kebanyakan kata diawali al-huruf asy-syamsiyah. Makanya, di sana al-nya itu tidak terbaca jelas lamnya. Bukan al, tapi langsung idgham ke huruf berikutnya. An-najmu. Bukan al-najmu, tapi an-najmu. Ad-diku, ar-rajulu, at-talibu. Kemarin sempat ada yang bertanya, bukannya itu dibaca seperti itu karena ada tasydid ya? Tidak. Ini ada tasydid maupun tidak, ada harokatnya maupun tidak. Itu tetap dibaca seperti ini karena ini adalah huruf syamsiyah. Ya kan Ibu ya? Iya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ayo Jad. Nastamir. Nah, kita lanjutkan di sana Ibu sekalian. Di sana masih ada beberapa contoh kata. Jarruna ba'di. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ma ma'na an-najmu ba'idun? Bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Jadi istilahnya seperti ini ya. An-najmu ba'idun, bukan pakai tawil. Tawil itu untuk perawakan, untuk fisik gitu ya. Kalau yang maknanya tinggi, tawilun yang maknanya tinggi. Mana? Size gitu, ukuran gitu. Nah, ukuran size. Tapi bisa juga tawil itu bermakna panjang. Selain bisa bermakna, biasanya kebanyakan malah bermakna panjang sebenarnya tawil itu. Bermakna tinggi itu jika untuk perawakan itu, biasanya. Gitu Ibu ya. Nastamir ba'daha, kita menyamping saja kita bacanya. Jarruna ba'di. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ma ma'na ar-rajulu waqifun? Lelaki itu Laki-laki itu sedang berdiri. جيد فتح الله عليكن نستمر بعدها السكر حلو ما معنى السكر حلو Gula itu manis. gula itu manis جيد فتح الله عليكن نستمر بعدها الطالب مريض الطالب مريض. مرة أخرى الطالب مريض الطالب مريض. ما معنى الطالب مريض؟ Siswa itu sakit. جيد مريض sakit ya. Marid. Kalau maradun itu penyakit. Penyakitnya. Kalau maradun itu penyakit. Kalau maridun itu sakit. Seseorang yang sakit, sifat ini sakit atau seorang pasien bisa disebut marid, al-marid. Nastamir ba'daha ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Marratan ukhra ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ma ma'na ad-diku jamilun? Ayam jantan itu bagus. Masya Allah, ini terjemahnya bagus ini. Jamilun bagus, bukan. Kalau misalkan ar-rajulu jamilun, terjemahnya apa? Ar-rajulu. Bulan itu indah. Ar-rajulu jamilun. Lelaki itu. Lelaki itu? Jamilun. Tampan atau ganteng gitu kan. Kalau ad-diku jamilun, ayam jantan itu indah. Kan beda kan ya maknanya. Jadi sesuai dengan konteksnya gitu. Yes. Baik, nastamir. Ba'daha ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Marratan ukhra. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ma ma'na ad-daftaru jadidun? Buku tulis itu baru. Ahsantunna. Nastamir. Ba'daha at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ma ma'na at-tajiru ghaniyun? Pedagang itu kaya.
At-tajiru ghaniyun. At-tajir bermakna Pedagang itu pedagang ya. Tajir itu pedagang ya. Kalau di kita tajir kan Ayah. at-tajiru ghaniyun. Dulu tuh ada pernah Ustadz itu nama kita sebagai umat Islam itu harus kaya. Kalau nggak bisa kaya, ya kayak gini aja. Udah serius dengerin ternyata. Nastamir ibu sekalian. Syarifna ba'di. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ma ma'ana ad-dukkanu maftuhun? toko itu Itu terbuka. Toko itu buka gitu ya. Nastamir. Al-waladu faqirun. Al-walad faqir. Marratan ukhra. Al-waladu faqirun. Al-walad faqir. Ma ma'ana al-waladu faqirun? Anak laki-laki itu miskin. Abuhu ghaniyun. Ya, anak laki itu fakir atau miskin. Ya, ayahnya kan yang punya uang, anaknya nggak punya. Al-waladu faqirun. Nastamir. At-tuffahu ladhidun. At-tuffahu ladhidun. Ma ma'ana at-tuffahu ladhidun? Apel itu enak. Apel itu lezat. Kata lezat itu dari kata ini sebenarnya. Ladhidah, lezat jadi. Tapi ini juga ada sarapan baru kan ya, laziz. Aziz. Ini kayaknya kata laziz itu belum lama dipakai. Ya kan Ibu ya? Ada yang belum tahu tentang laziz itu. Ada yang belum pernah mendengar kosakata bahasa Indonesia laziz? Apa tuh? Laziz itu ya ladid. Biasanya anak muda ya, laziz. Iya, saya sudah tua. Oh, ya bukan gitu, bukan saya bermaksud gitu juga. Wah, Nggak ini tahu. berasa tersindir. Ahlan wa sahlan Bu Lilen. Syafakillah. Habis sakit ya? Semoga Allah memberikan kesembuhan. Jadi ini musim sakit ya Ibu sekalian, dijaga kondisinya baik-baik. Ya, Ustaz, insya Semoga Allah. Allah melindungi kita semuanya. Nastamir. Kita lanjutkan Ibu sekalian. At-tabibu tawilun. Tobibu towilun Ibu tawilun. Wal maridu qasirun. Wal bidu Qasirun. Marratan ukhra, sekali lagi. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Tabibu tawilun wa maridu qasirun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan pasien itu pendek. Insyaallah. Nggak tahu ya, mungkin di sana membicarakan fisik seperti ini biasa saja. Kalau orang kita kan agak sensitif, Mas. Body shaming. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan fi hadhihi safhah di halaman ini. Ini juga masih terkait dengan tadi. Ini contoh-contoh dari penerapan al dan di sana diterapkan pada kata yang diawali huruf, kebanyakan di sini huruf syamsiyah ya kan Ibu ya? Kecuali satu. Mana Ibu? Kecuali dua di sana. Al-waladu dan al-maridu. Selain itu semuanya mengawali huruf syamsiyah. An-najmu, ar-rajulu, as-sukkaru, at-talibu, ad-diku, ad-daftaru, at-tajiru, ad-dukkanu, at-tufahu, at-tabibu. Kalau al-waladu baru terbaca lam, al-maridu terbaca lam. Selain itu idgham semuanya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Enggak. Masih? La yujad?
Enggak, jangan bilang yang enggak. Nastamir ila safha ba'daha. Afan, saya orangnya suka canda. As-safha ba'daha tamarin, latihan. Jadi halaman berikutnya di sana kita sudah mulai masuk ke tamarin, latihan. At-tamrinul awal, perintahnya apa di sana Ibu? Iqra atau iqra'i. Iqra waktub atau iqra'i waktubi. Ma'a dhabti awakhiril kalimat. Iqra, ma makna iqra? Bacalah. Bacalah. Uktub, ma makna uktub? Tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimat. Dengan dhabat. Ma makna dhabat kemarin? Dengan melengkapi harokat. Dhabat itu harokat. Gitu ya? Dhabat itu harokat. Awakhir ini jamak dari akhir al-kalimat. Jadi dengan melengkapi harokat setiap akhir kalimatnya. Setiap akhir kata maksudnya. Afan. Baik. Nabda. Tadi yang terakhir menjawab siapa, Om? Apa tadi, Om? Yang terakhir menjawab. Bu Husnul ya? Tadi. Tadi yang menjawab nomor 10 tadi. Oh enggak, tadi yang nomor 10 tadi. Enggak tahu. Saya lupa tadi. Yang nomor 10 tadi. Bu Husnul Hidayat ya, Om? Astagfirullahaladzim. Tadi nomor 10 Bu Husnul berarti nastamir ba'daha Bu Indah. Tafadhal Ibu Indah, iqra'i. Kita coba baca dua-dua, Om ya. Kita baca dua-dua. Supaya di sana terlihat perbedaannya. Bu Indah, hadirah, tafadhali. Hadirah. Tafadhali. Diisi ya, Ustaz? Dibaca saja, Om. Oh, Dibaca. dibaca. Al-babu Summa. Dua-dua, Om. tajiru. At-tajiru, ahsanti. Tajiru. Al-babu at-tajiru. Kan beda kan Ibu ya? Yang pertama lamnya terbaca jelas al-babu. Sedangkan yang kedua at-tajiru. Ya kan Ibu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir ba'daha kalisa. Tafadhali kalisa. Ba'daha di sana setelah at-tajiru An-najmu al-qamaru. Pendek semuanya. An-najmu al-qamaru. Gitu kali saya. Bukan al-qamaru. Al-qamaru. Di sana juga beda cara bacanya. An-najmu. An-najmu. Langsung idgham. An-najmu. Sedangkan yang kedua al-qamaru. Lamnya terbaca. Ahsant. Allah naik Anissa. Nastamir ba'daha. Ibu Linan mustami'ah. Allah hafadhuki. Ba'daha langsung ke Marisa, tafadhali, Mbak Marisa. Nah, Ustaz, adikun Hah? almaun. Maratan ukhra. Sekali lagi. Addiku alma'u. Alma'u. Ahsanti. Kenapa kok berbeda dengan yang pertama tadi? Bukan addikun dan alma'un lagi? Kenapa? Apa Ustaz? Kenapa kok bacanya berbeda dengan yang pertama tadi? Kok direvisi? Maksud saya kenapa? Oke. Ya, karena emang salah. Karena emang salah. Kenapa kok kenapa kok kita bacanya addiku alma'u bukan addikun atau alma'un? Asamsia sama al-qamariyah. Maksud saya kenapa kok tidak tanwin gitu? Kenapa kok tidak tanwin addikun ma'un? Kenapa? Maknanya gitu. Hah? Apa ya? Ya, emang bacanya gitu nggak sih? Takdir. Emang bacanya. Kenapa nggak boleh dibaca addikun atau almaun? Oh, karena ada alnya. Iya, itu jawaban yang saya maksud itu. Karena ada al, ya kan, Ibu ya? Ya. Kalau ada al tidak boleh tanwin. Nggak bingung kan, Mbak Marisa ya?
Enggak Ustaz, tadi yang Hmm. awalnya aja. Yang addi. Addiku alma'u. Ahsanti. Ini juga berbeda cara membacanya alnya. Addiku itu syamsiyah, makanya langsung ke dal. Alma'u ini qamariyah, maka di sana lamnya terbaca jelas. Alaikum Marisa. Nastamir ba'daha. Ba'daha langsung ke Mbak Siti Julfia, tafadhali. As-sariru Hmm. al-baitu. As-sariru al-baitu. Fatahallah alaik. As-sariru al-baitu. Ini juga berbeda cara membacanya. Alnya. As-sariru dibaca langsung ke huruf sin karena ini syamsiyah. Sedangkan al-baitu lamnya terbaca jelas karena ba itu huruf qamariyah. Fatahallah alaik. Fatahallah alaikunna. Nastamir ba'daha. Wa na'ud. Kita kembali ke na'ud ila Bu Ade Herianti. Tafadhali Bu Ade. Al-masjidu Hmm? ar-rujulu. Al-masjidu Ar-rujulu. Oh, ri atau ro? Ru atau ri? arroh. Rojulu. Ru atau ri? Rojulu. Bukan ru, Ro. bukan ri. Bukan. Ro. Ar-rojulu. Yakin ya, tayyib. Ar-rajulu. Jayyid. Ma makna ar-rajul? Pemuda. Laki-laki. Laki-laki, seorang lelaki dewasa. Ar-rajulu. Tapi kalau ar-rijlu ma makna ibu sekalian? Ma makna ar-rijlu? Rijal. Rijl, semua kita mempunyai 2 rijl. Insyaallah. Tangan. La, ar-rijl lil mashi. Apa Ustaz? Rijl itu yang kita gunakan untuk berjalan, Om. Ar-rijlu. Ar-rijlu. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai salah baca, Om. Nah, tafadhali Bu Febri. Bismillah. Jangan sampai salah baca ya. Ar-rajulu dan ar-rijlu kan mirip-mirip, tapi kan maknanya beda jauh kan, Om ya? Iya Ustaz. Baik. Al-masjidu ar-rajulu. Al-masjidu dibaca jelas lamnya. Al-masjidu karena mim itu huruf qamariyah dan ar-rajulu langsung idgham ke huruf ra karena ra itu huruf syamsiyah. Ahsanti. Bu Andi. Nastamir ba'daha alifah. Tafadhali alifah. Terakhir alifah. Ya. Iqra'i. Dua terakhir. As-sukkaru al-waraqu. As-sukkaru al-waraqu. Ahsanti. As-sukkaru al-waraqu. Ini juga berbeda. As-sukkaru ini syamsiyah dan al-waraqu qamariyah. Alhamdulillah jami'an. Kalau ibu mau mengharokati dengan lengkap seperti itu, seperti di layar. Hal min soal? Ada pertanyaan ibu sekalian? Masih mudah kan ibu ya? Bisa baca semuanya kan Om ya? Inilah. Sudah bisa membaca Arab gundul kan Om ya? Nggak harus gondrong terus kan Om ya? Cepat. Bagaimana Om? Bisa Ustaz. Bisa, alhamdulillah. Bisa. Kalau kita belajar ya bisa insya Allah. Sedikit demi sedikit. Mafi soal? Tidak ada pertanyaan ibu sekalian? Baik. Baik, awas. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila at-tamrin ba'dah. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya ibu sekalian. Dan di sana ternyata latihan ini ditandai dengan wajib. Berarti maksudnya adalah wajibun manziliyun. PR gitu ya. Oh iya. Oh wajib itu PR. Wajibun manziliyun itu sebenarnya wajib ini jadi begini ibu-ibu sekalian, istilah itu harus kita perhatikan konteksnya gitu untuk mengartikannya. Jadi tidak setiap istilah meskipun istilahnya sama, katanya sama, tapi kalau konteksnya berbeda berarti maknanya sama, itu enggak seperti itu. Meskipun bentuk katanya sama. Meskipun di sini wajib kalau dalam konteks fikih itu sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dosa, ya kan Ibu ya? Itu dalam konteks fikih. Tapi kalau dalam konteks
belajar. Di sana ada istilah wajibun manziliyun. Manzil, kata manzil itu artinya rumah. Wajibun manziliyun itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ya PR, pekerjaan rumah, gitu. Gitu, Om, ya. Manziliyun. Tulisannya gimana, Om? Manziliyun. Wajibun Ibun. Ya. manziliyun. Zi. Gitu ya. Manzil. Manzil itu artinya bait. Baitun itu artinya manzil. Kos- Manzilun dan baitun artinya sama. Ma ma'ana bait? Rumah. Rumah. Manzil itu artinya sama. Wajibun manziliyun, tugas rumah gitu ya, atau pekerjaan rumah dalam bahasa kita. Ya. Baik. Di sana perintahnya apa, Ibu-ibu sekalian? Hampir mirip seperti yang kemarin. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Ini dengan perintah seperti ini masih ada yang bingung tidak, Om? Maksudnya bagaimana? Enggak. Istilah Istilah alfabet. Itu istilah bagian yang kosong berikut ini ya. dengan meletakkan kata yang sesuai. Gitu kan, Ibu ya? Istilah bagian yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Dan ini juga bebas, Ibu-ibu sekalian, yang penting maknanya masih sambung gitu ya. Maknanya masih sesuai, masih nyambung. Di sana ada nuqtah, ghaniyun. Ma makna ghani? Kaya. Thumma nuqtah, hulwun. Ma makna hulwun? Manis. Manis. Thumma nuqtah, maridun. Ma makna marid? Sakit. Sakit. Thumma nuqtah, ladidun. Ma makna ladid? Lezat. Lazat, enak. Thumma رقم 5 نقطة طويل. ما معنى طويل؟ tinggi atau panjang. ثم رقم 6 الأخير نقطة قصير. ما معنى قصير؟ Pendek. Jadi nggak ada masalah ya, insya Allah. Tinggal mengisi bagian yang kosong dengan kata yang sesuai, bebas. Yang penting maknanya nyambung kan. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Misalkan ini kan nomor 2 kan. Nuqtah hulwun kan. Anta hulwun, kamu manis gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Rayu. Misalkan nomor 3 kan, maridun, al-qalbu maridun. Hatinya sakit gitu ya. Enggak. Ya, yang penting sesuai maknanya gitu ya. Ayo. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ini halaman berapa Ibu tugasnya ini? Latihan kedua halaman 29. Halaman 29. Jadi tulisnya pekan ini adalah latihan 2 halaman 29, mengisi bagian yang kosong dengan kata yang sesuai. Bebas. Yang penting maknanya masih nyambung. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Lama. Yastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. التمرين الثالث اختر أو اختري كلمة من القائمة باء تناسب الكلمة التي في القائمة همزة. Ini seperti pelajaran SD dulu, Om. Atau TK. Ikhtar, mana ikhtar? Tarik garis. Mana? Ikhtar itu kalau ikhtiar apa, Om? Usaha. Pilih ya, pilih. Kalau ikhtiar itu usaha. Nah, usaha itu kan memilih. Kan ya, ikhtaru yakhtaru itu artinya memilih. Ikhtar itu kata perintahnya. Ikhtar, pilihlah gitu ya. Pilihlah. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba. Pilihlah kata dari kolom B. Dari kolom B. Al-qaimah ba itu dari kolom ba itu ya. Kita diminta untuk memilih kata pada kolom ba
Tunasibu, tunasib ini fi'lun. Seperti yang sebelumnya munasib, munasibah itu sama. Ini fi'lunnya. Tunasib, tunasibul berarti yang sesuai gitu ya. Pilihlah kata dari kolom ba yang sesuai dengan kata al-kalimah allati fil qaimati hamzah, yang sesuai dengan kata yang di kolom hamzah. Bingung tidak, Om? Nggak bingung ya, insyaallah. Baik. Nujarrib, kita coba Ibu sekalian. Tadi yang terakhir menjawab siapa, Om? Alifa. Betul. Iya. Nastamir al-an. Ibu Dita, tafadhali Bu Dita, at-talibu. Kira-kira yang cocok katanya apa? At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ahsanti. At-talibu maridun. Paham halai? Itu kata yang paling cocok. Kalau misalnya ladidun nggak mungkin. Maksurun juga nggak. Saqilun kurang cocok. Maftuhun nggak juga kan itu Ibu ya? Maftuhun kecuali kalau baik. Misalkan maridun ini paling cocok. Astagfirullah alaik. Bu Dita. Nastamir ba'daha. Bu Febri tadi ada tamu ya? Udah, Ustadz udah ini, udah ditandain. Iya. Sudah. Nggak diusir kan, Weh? Enggak. Tafadhali Bu Febri. Raqam 2 ad-dukanu. Ad-dukanu maftuhun. Ahsanti, ad-dukanu maftuhun. Ini kita nomori saja. Wahid. Ad-dukanu maftuhun. Nah, ini kata yang paling cocok. Ahsanti. Fahadhah naik. Ad-dukanu maftuhun. Nastamir ba'daha Ibu Fitrianti. At-tufahu. Kira-kira yang paling cocok apa? Aku saya lupa. At-tufah, apa makna at-tufah? Ladidu. Apel. Apple. Ini at-tufah itu merek elektronik yang paling banyak Iya. Itu disukai. apalnya digigit, Ustaz. Itu apalnya udah digigit, Om. Itu enak, Om. Tapi enak juga di kantong. At-tufahu. Yang paling cocok apa, Om? Bu Fitrianti. Ladidun. At-tufahu. Ladidun. Ahsanti. At-tufahu ladidun. Ini kata yang paling cocok ya, Ibu ya. At-tufahu ladidun. Tahallah alaik. نستمر بعدها بو حسنول الماء. تفضلي. Al-ma'u harun. الماء حار. أحسنتي. الماء حار. ini yang paling cocok. الماء حار. فتح الله عليك. نستمر بعدها بو إنده. تفضلي. الحجر. Al-hajaru. Bang, istikharah dulu. Maksurun. Maksur. Ma makna al-hajar? Batu. Batu. Maksur. Ma makna maksur? Patah. Nggak bisa ya. Dan Kurang tepat aja sih, Om. Nanti Nanti masalahnya yang paling terakhir al-qalamu nanti nggak dapat pasangan. ini Ustaz. Sakilun. Itu yang paling cocok ya. Al-hajaru saqilun. Nah, ini Om ya. Mahal-mahal lagi. Gak bingung kan Om ya? Enggak. Ini Bu Indah kan Om ya? Iya. Jayid. Mahal-mahal lagi. Ba'daha. Ini terakhir sudah pasti itu. Gak ada pilihan yang lain. Kalisa. Tafadhali Kalisa. Al-qalamu. Al-jawab. Ya patah. Pulpennya. Kalisa. Anti hunak? Masih ada Kalisa? Al-qalamu Maksurun. Al-qalamu maksurun. Nah, ini udah pilihan terakhir. Memang sisanya tinggal itu Kalisa. Gitu Ibu ya. Insyaallah nggak bingung ya. Ini jawabannya di samping. Kalau di layar sudah muncul. Di sana. At-talibu maridun, ad-dukkan maftuhun, at-tufahu ladidun, al-ma'u harun, al-hajaru thaqilun, al-qalamu maksurun. Hal min soal Ibu sekalian?
Ayu jadi. La yujad. Mudah-mudahan ya Bu ya? Masih. Semoga. Thumma ba'daha di sana ada al-kalimat al-jadidah. Atau di sini belum berakhir babnya tapi sudah ada al-kalimat al-jadidah. Di sana ada hulwun, maridun, ad-dukkanu, waniyun, tawilun, faqirun, qasirun, at-tufahu. Ini semuanya sudah ada di kamus ya kan Ibu ya? Dan sudah hafal semuanya insyaallah. Assalamualaikum. هل من سؤال؟ لا يوجد؟ نستمر إلى صفحة بعدها. Halaman berikutnya, ibu-ibu sekalian, di sana ada contoh-contoh kata yang diawali, kata ism di sini Om ya, kata ism. Contoh-contoh kata ism yang diawali huruf qamariyah dan contoh kata-kata ism yang diawali huruf syamsiyah. Kemarin kita sudah hafalkan Om ya, qamariyah itu hurufnya apa saja, syamsiyah itu hurufnya apa saja, ya kan Ibu ya? Ya. Kemarin kalau huruf qamariyah itu apa Om? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya kan Ibu ya? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kalau huruf syamsiyah, qib thumma sil, rahiman tafus, dhif dha ni'am, da'su adhannin, zur syarifan lil karam. Itu singkatannya. Di sana contohnya kalau hamzah al-abu, ba al-babu, jim al-jannatu, ha al-himaru, kha al-khubzu, ain al-ainu, ghin al-ghada'u, fa al-famu, qaf al-qamaru, kaf al-kalbu, mim al-ma'u, waw al-waladu, ha al-hawa'u, ya al-yadu. Nah, semuanya lamnya terbaca jelas al gitu. Karena huruf pertamanya semuanya adalah huruf qamariyah. Cuma contoh-contoh dari syamsiyah di sana dimulai dari at-tajiru, ats-tsaubu, ad-diku, adz-dzahabu, ar-rajulu, az-zahratu, as-samaku, asy-syamsu, as-sadru, ad-dhaifu, at-taibu, adh-dhahru, al-lahmu dan an-najmu. Semua lamnya idgham ke huruf berikutnya karena huruf pertama pada kata tersebut adalah huruf syamsiyah. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Mungkin terkait tentang ini qamariyah syamsiyah atau juga mungkin terkait dengan makna? Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? La yujad? Yakin tidak ada pertanyaan semuanya? Insyaallah. Untuk makna tidak ada kendala ya? Al-lahmu, ma'na al-lahmu? Daging. Daging. Dan di dalam Al-Quran ada ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Ini terkait dengan apa? Menggibai. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan wa karihtumuh. Apakah kalian ada yang tega, ada yang suka makan daging saudaranya dalam maitan wa karihtumuh, sedangkan tidak ada akid, tidak ada yang suka hal semacam itu kan ya, makan daging saudaranya sendiri kan gitu. Lahm itu daging. Tayyib, berikutnya di sana hawa. Apa makna al-hawa? Udara. Baik, udara. Al-hawa. Kalau udara yang bergerak, kan angin kan? Angin itu apa? Rihun. Ra'ya rihun. Kalau al-hawa'u atau hawaun itu udara. Baik, nastamir ila safhah ba'daha. Di sana masih ada sisa satu tamrin ibu-ibu sekalian. Ini terakhir di bab 3. Perintahnya apa? Iqra'i al-kalimatil atiyati. Nah, mudah kan ibu ya? Kita diminta untuk membaca iqra atau iqra'i. Bacalah kata-kata berikut. Waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Dan tulislah dengan memperhatikan kaidah pengucapan huruf
huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Ini sebenarnya mirip dengan tamrin yang kita baca tadi, Ibu sekalian. Nah, Bas, tadi terakhir yang menjawab siapa, Om? Kalisa. Saya kok lupa. Berarti sekarang waktunya Mbak Marisa, tafadholi. Kita baca juga dua-dua supaya cepat. Tafadholi. Nah, Ustaz. Al-baitu ad-diku. Ahsanti, al-baitu ad-diku. Al-baitu qamariyah. ad-diku syamsiyah. Fatahallah alaik. Nastamir ba'daha Siti Zulfia, tafadholi. Al-mudarrisu al-babu. Ahsanti, al-mudarrisu al-babu. Dua-duanya qamariyah. Fatahallah alaik. Na'ud ila Bu Adi Herianti, tafadholi. At-talibu as-sukkaru. Ahsanti, at-talibu as-sukkaru. Dua-duanya syamsiyah. Fatahallah alaik. Nastamir ba'daha Alifah, tafadholi Alifah. Al-daftaru al-akhun. Marratan ukhra, sekali lagi Alifah. Al-daftaru al-akhun. Al-daftaru atau ad-daftaru? Al-daftar. Yakin? Muta'akkid dah? Yakin? Ad-daftaru. Kenapa kok bacanya ad-daftaru? Ad-daftaru atau ad-daftaru atau al-daftaru? Yakin? Alifah yang mana? Yang betul? Yang ad-daftaru. Al-daftaru atau ad-daftaru? Sekali lagi yang jelas. Ad-daftaru. Ad-daftaru. Kenapa kok bacanya harus seperti itu? Ad-daftaru bukan al-daftaru. Karena huruf dal adalah huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah. Ahsanti, dal itu huruf syamsiyah, maka harus dibaca langsung idgham lamnya. Ad-daftaru. Thumma kata berikutnya tadi apa? Al-akhun. 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 Al-akhun? Iya. Yakin? Yakin? Iya. Yakin? Bener ini yakin? Iya. Nggak istikharah dulu? Sama dong biasa. Terkait dengan harokat terakhirnya. Sudah yakin? Al-akhun. Al-akhu. Ahsant. Masih ragu. Al-akhu atau al-akhun? Al-akhu. Al-akhu. Kenapa nggak al-akhun? Nggak seperti yang awal tadi. Karena ini alif lam qamariyah. Emang kalau qamariyah? Kenapa? Karena ada huruf al di depannya. Kalau ada al, kalau ada al kenapa? Karena Santai, jangan grogi. Kalau ada al bagaimana? Kalau di depannya ada al? Jadi ada alnya nggak ada tanwinnya. Huruf terakhirnya tidak boleh tanwin. Itu berlaku umum baik itu syamsiyah maupun qamariyah, ya kan Ibu ya? Itu kalau setiap ada al di depan itu pasti nggak boleh tanwin di belakangnya. Makanya al-akhu. Begitu Kak. Alifah ya. Rahmani. Nastamir ba'daha Budita. Kembali ke Budita. Tafadhali. Ar-rasulu al-wajhu. Ahsant. Ar-rasulu al-wajhu. Fatahullah alaik. Ar-rasulu ini syamsiyah, al-wajhu qamariyah. Fatahullah alaik. Nastamir ba'daha Ibu Febri. Tafadhali. As-sadiqu al-Qur'anu. Ahsant. Fatahullah alaik. As-sadiqu al-Qur'anu. As-sadiqu syamsiyah, al-Qur'anu qamariyah. Fatahullah alaik. Nastamir ba'daha Ibu Fitrianti. Tafadhali. As-sholatu
Al-Ka'batu. Ahsanti. Al-Ka'batu. As-salatu al-ka'batu. As-salatu ini syamsiyah, al-ka'batu qamariyah. الله عليك. نستمر بعدها أبو حسنul. تفضلي. أبو حسنul. Halo. Oh iya Pak Ustadz. تفضلي. Ar-ra'su الرأس نعم ثم al-is al-is. Ini kata yang paling mudah membacanya, karena dibaca kayak harokatnya kayak gimana pun insya Allah betul. Karena ini ada 10 cara membaca. Kalau di kamus kemarin harokatnya bagaimana kata ini? Isba atau isbi atau usbu atau Isba. 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 Labas. Ar-ra'su al-isba'u. Ar-ra'su ini pakai syamsiyah di sana. Dan al-isba'u ini qamariyah. Al-isba'. Saya pernah menyinggung kemarin ya. Isba' ini kata yang cara membacanya itu ada 10 cara membaca. Ini boleh dibaca isba, boleh baca gimana pun insya Allah betul. Isba, isbi, usbu, usbu atau serah. Ada 10 cara membacanya. Baik, nastamir. Ba'daha Bu Indah, tafadhali Bu Indah. Halo Bu Indah. أنت موجودة هناك؟ Keluar Ustaz. terputus nampaknya ya. نستمر بعدها إذن كاليسا تفضلي كاليسا. Halo Kalisa. Ya, تفضلي. yang saya garis bawah itu. as-sabunu, As-sabunu, ثم الظفر. أحسنتي. الصابون الظفر, dua-duanya syamsiyah. Tahmah. Nampaknya Bu Indah sudah nyambung lagi, Om. Kefahalu ke Bu Indah. Terputus semua nampaknya barusan. Ini mikrofonnya belum nyambung. Belum bersambung mikrofon nampaknya. Kita lanjutkan dulu, Ibu sekalian. Mbak Andaha, Marisa, tafadhali Mbak Marisa. Mau Ustaz. Al-fajru. Al-fajru. Az-zuhru. Ahsanti. Al-fajru. Al-zuhru. Al-fajru untuk qamariyah. Al-zuhru ini syamsiyah. Al-zuhru, ma ma'ana al-zuhru Ibu sekalian? Zuhur. Waktu zuhur. Nah, waktu salat zuhur. Al-zuhru. Kalau al-zuhru? Zuhru. Punggung. Punggung itu ya. Punggung. Kalau al-dhafru? Jari. Kok jari sih? Apa sih? Atau al-dhufru atau al-dhufru? Kuku. Kuku. Baik, tahlal alaikum jami'an. Nastamir ba'daha. Bu Indah nampaknya mikrofonnya sudah bersambung. Tafadhali Bu Indah sekarang. Ini 3 terakhir nih untuk Bu Indah semuanya sudah. Atau 2 aja, 2 nggak apa-apa, 2. Nanti sisanya 1 buat Julpia ini terakhir Julpia.
Al-asr. Al-asru. Thumma? Al-asru. Hmm. Al-asru. Al-maghribu. Ahsanti, al-asru al-maghribu. Dua-duanya qamariyah. Al-asru al-maghribu. Fathah naik. Thumma Mbak Siti Julpia, tafadhali. Akhir. Al-Isha'u. Ini cuma kebagian satu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Al-isya. Ah, Nggak apa-apa, ya, senang. Walah, harusnya kan kalau belajar itu kan senang kalau dapat banyak latihan gitu kan. Kan latihan kan biar bisa. Ada yang bingung Ibu sekalian? Hal min soal? Ada pertanyaan? Ada mungkin bingung, kurang jelas. Tafadhal. Mau tanya Ustaz, Nah, tafadhal. yang tadi yang isba'u gimana Ustaz? Al-isba'u itu, jadi begini Ibu sekalian, ada beberapa kata di dalam bahasa Arab itu yang cara membacanya itu lebih dari satu. Ada yang beberapa kata dalam bahasa Arab itu yang cara membacanya, maksudnya cara membaca itu maksudnya harokatnya, itu lebih dari satu cara baca. Ya, seperti kata isba'. Isba' ini, para ulama bahasa mengatakan al-isba' itu cara membacanya ada 10 cara baca. Bisa al-isba'u, al-isbi'u, al-usbu'u, gitu ya. Ada seterusnya, ada 10. Jadi kayaknya dibaca kayak gimana pun betul itu. Oh iya. Gitu ya, Pak. 10 cara baca. Oh. Ini berbeda dengan pada umumnya. Biasanya kalau beda harokat itu beda makna ya kan Ibu ya. Tapi kalau al-isba ini enggak, ini mau harokatnya kayak gimana saja sama saja gitu ya. Ya, Ustaz. Soalun akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Adzunuhu la yujad. Berarti ini alhamdulillah berarti kita sudah menyelesaikan ad-darsus tsalits Ibu sekalian. Ini pelajaran ketiga kita sudah selesaikan, berarti insya Allah pekan depan kita akan mulai masuk ke ad-darsus rabi', pelajaran keempat. Gitu Ibu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan sebelum kita masuk ke ad-darsus rabi', berarti kita juga usahakan harus menghafalkan kosakata ad-darsus rabi', gitu ya? Kosakata ad-darsus rabi'. Dan PR-nya berarti ada 2 ya, tugas tulis dan tugas hafalan. Tugas tulis tadi apa Tugas tulisnya latihan. Yang halaman berapa tadi? Tugas tulisnya 29. Tadi halaman 29, latihan 2 ya kan Ibu ya? Maaf. Halaman 29, latihan kedua di sana perintahnya mengisi bagiannya kosong dengan kata yang sesuai, yang cocok, gitu kan, ya? Iya. Oh, iya. Terus sama hafalan sedangkan tugas hafalan kita menghafal kosakata ad-darsu ar-rabi'. Ad-darsu ar-rabi', karena pekan depan insyaallah kita akan masuk ke ad-darsu ar-rabi', maka kita usahakan hafal ad-darsu ar-rabi'. Kita coba lihat ya, ad-darsu ar-rabi'. Berapa ya? Gimana Om? Ada berapa jumlahnya? Dikit Om, insyaallah. Dikit bagi Ustaz. Yang dilihat jangan jumlahnya dulu, yang penting hafal dulu aja Om. Kalau mikirin jumlahnya, angkanya kan, aduh banyak gitu kan, nggak ngapal-ngapal terus. Baik, di sana ada ad-darsu kelihatan Om, di layar muncul? Iya, Ustaz. Baik, di sana ada al-mufradat wal asalib. Al-mufradatnya ada berapa di sana? Ada 26 Ibu-ibu sekalian, dan asalibnya ada 3.
Apa saja di sana? Ad-darsul rabi' al-mufradat. Fi bermakna di dalam. Kemudian ala bermakna Di atas. di atas. Min ini Dan. dari, kemudian ila itu bermakna ke. Jadi ini ada beberapa kata bantu Ibu-ibu ya. Kalau dalam bahasa kita kan kata bantu. Kata bantu dalam susunan kalimat. Ini akan dikenalkan beberapa saja, hanya 4 di bab ini. Di beberapa bab ke depan akan dikenalkan tambahannya sedikit demi sedikit karena jenis huruf jar ini ada belasan sebenarnya. Nanti akan kita bahas ketika membahas kaidah bab 4 insyaallah. Cuma di sana ada wa. Wa di sini artinya dan. Wa di sini adalah wa yang artinya dan. Sebenarnya ada wa yang lain Ibu-ibu sekalian, ada banyak wa. Tapi di sini kita dikenalkan satu wa dulu, yaitu wa yang artinya dan. Cuma di sana ada madza. Madza itu sebenarnya sama persis maknanya seperti ma. Ma yang kita kenal di bab 1 kemarin. Ma hadza. Ya kan Ibu ya? Ya. Cuma huwa. Apa makna huwa? Dia laki-laki. Dia untuk laki-laki, sedangkan hiya. Hiya, apa makna hiya? Dia perempuan. Dia untuk perempuan. Ini sebenarnya adalah ism dhamir, kata ganti. Dan sebenarnya di sini dikenalkan hanya sekilas seperti ini saja untuk kosakatanya. Nanti betul-betul kita pelajari kaidah tentang dhamir, kata ganti insyaallah di bab 10. Semoga Allah memberikan kemudahan. Di sana juga ada anta. Apa makna anta? Anta ini kamu, untuk ini juga untuk laki-laki Ibu-ibu sekalian. Kalau misalnya belum ada tandanya bisa ditandai anta ini kamu untuk laki-laki gitu ya. Kalau anti itu baru untuk perempuan. Cuma ana, kalau ana ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ana. Cuma dhahaba, apa makna dhahaba? Pergi. Pergi. Cuma kharaja, keluar. Baik. Di sana dhahaba dan kharaja ini adalah jenis kata fi'lun, kata kerja Ibu sekalian. Jenis kata fi'lun atau kata kerja. Dan sebenarnya di semester 1 dan semester 2 kita tidak akan mendalami tentang fi'lun, tentang kata kerja. Nanti di semester 3 baru kita mulai dikenalkan dan mendalami fi'lun. Tapi di sini ini tidak terpisahkan, ini hanya sekilas saja kosakata, penggunaan kosakatanya, bukan kaidahnya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Summa Al-Hind. Al-Hind itu nama negara ya kan, India. Al-Hindu gitu. Al-Hindu pendek semuanya. Al-Hindu. Summa berikutnya di sana as-Sinu. Apa makna as-Sinu? Cina. Cina. As-Sinu. As-Sinu panjangnya as-Sinu. Summa al-Yabanu. Karena ba'di as-Sinu. As-Sinu. Al-Yabanu. Al-Yaban. Ma makna al-Yaban? Jepang. Thumma al-Filipino. Al-Filipino. Ma makna al-Filipino? Filipina. Filipina. Thumma sa'atun. Sa'atun. Marratan ukhra. Sa'atun. Sa'atun. Sinnya panjang ya. Sa'atun. Baik. Ma makna sa'ah? Jam. Baik, jam. Kalau dalam konteks pembicaraan sehari-hari, sa'ah itu mungkin maknanya jam. Tapi kalau ibu-ibu membaca Al-Quran atau hadis, di sana ada kata sa'ah, itu bukan jam maksudnya, tapi hari kiamat, gitu ya. Yeah. Kalau ada kata sa'ah di dalam Al-Quran atau hadis, itu maksudnya adalah hari kiamat. Seperti di dalam hadis Jibril, di sana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang as-sa'ah wa asyratuha. Jadi
tentang hari kiamat. Nggak mungkin malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad tentang jam kan, ya? Nanya tentang hari kiamat. Berikutnya di sana. Karena ba'di madrasatun. Madrasatun. Ma makna madrasatun? Sekolah. Ini sudah jadi bahasa kita kan Ibu ya? Madrasah. Iya, madrasah. Madrasatun. Ini dari bahasa Arab sebenarnya. Thumma ba'daha karena ba'di jami'atun. Jami'atun. Marratan ukhra jami'atun. Ma makna jami'ah? Universitas. Itu jimnya panjang ya. Jami'ah. Jimnya panjang. Jami'ah itu universitas. Kalau jami' itu masjid jami'. Kalau jami'un itu masjid jami' maksudnya. Kalau jami'ah itu universitas. Nastamir. Thumma ghurfatun. Ma makna ghurfah? Ghurfah bisa bermakna ruangan atau juga bisa bermakna kamar. Thumma ba'dah karena ba'di matbakhun. Diperhatikan baik-baik tulisannya pakai ta dan pakai kha ya. Matbakhun. Matbakhun. Kita pengucapannya juga kita sesuaikan dengan tulisannya supaya nanti ketika kita menulis itu tidak bingung ini tulisannya bagaimana. Matbakhun pakai ta dan pakai kha. Thumma suqun. Marratan ukhra suqun. Ma makna suq? Pasar. Kita sekarang bilangnya suq gitu ya. Aina dhahabt? Ila suq ya. Ke pasar. Ila suq, ke pasar gitu kan ya. Suq. Suq itu bisa bermakna pasar. Dan kalau dalam konteks modern juga kadang itu bisa bermakna mall. Meskipun juga mall itu sudah jadi serapan bahasa Arab dari mall itu. Ila suq. Itu Ibu ya. Suq itu pakai sin. Sinnya panjang pakai waw dan terakhirnya qaf bukan kaf. Hati-hati. Suqun. Thumma karena ba'di mudirun. Marratan ukhra mudirun. Ma makna mudir? Sekolah. Ini yang baru kepala sekolah. Tadi hebat juga tadi Kalisa tadi bisa menyebutkan kepala sekolah padahal ini kosakata mudir ini baru muncul di sini. Kalau mudarris itu Pak Guru, itu Ibu ya. Kalau mudirun itu kepala sekolah. Itu kalau konteksnya di dalam sekolah, mudirun itu kepala sekolah. Tapi kalau konteksnya dalam perusahaan, mudirun itu maknanya direktur. Begitu Ibu ya? Yes. Summa sama'un. 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 Ini mungkin kita sering menjumpai di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, sama'un. Kata sama bermakna langit. Summa mirhadun. Mirhadun. Ma makna mirhad? Toilet. Toilet. Sebenarnya mirhad itu sebenarnya yang tempat untuk jongkok itu. Mirhad. Itu sebenarnya itu mirhad. WC jongkok ya. Atau sekarang yang duduk pun ya disebutnya mirhad juga lah. Yang penting yang tempat itu ya. Yang tempat jongkok atau tempat duduk itu mirhad. Mirhadun itu harus diperhatikan baik-baik. Di sana pakainya huruf ha dan panjang ha dan terakhirnya pakai dot. Mirhadun, jangan sampai salah tulisannya dan salah pengucapannya. Thumma al-akhir karena ba'di hammamun. Marratan ukhra hammamun. Ma makna hammam? Kamar mandi. Ini juga perlu diperhatikan baik-baik tulisannya. Pakainya ha. Kayak ha, bukan pakai ha. Kalau hammam itu nama orang biasanya. Hammam. Jadi ibu-ibu kalau misalkan tahu, misalkan mendengar atau membaca nama orang hammam pakainya ha, pakai apa? Di tulisan Indonesianya pakainya huruf H. Itu bukan hammam yang ini, bukan hammam, tapi hammam itu ya. Hammam itu nama orang biasanya. Pakai H.
Kalau hammam itu kamar mandi. Dan di sana mimnya ada tasydidnya, tasydid dan panjang. Kalau tidak ada tasydidnya hamam atau hamamah. Hamamah itu burung merpati. Tidak ada tasydidnya. Hamamah. Itu ya. Jadi ini pakai ha dan tasydid hammam. Kemudian di sana al-asalib. Karirna ba'di. Aina Muhammadun? Aina Ya Muhammad. Muhammadun. Ini kalau ibu-ibu bisa dikembangkan, misalkan ingin menanyakan siapa gitu, misalkan anaknya di mana, ya. Atau menanyakan sesuatu benda. Aina Muhammadun? Aina al-kitabu? Aina ad-daftaru? Aina al-haqibatu? Aina Khalidun? Dan seterusnya. Nah, itu bisa dikembangkan sendiri. Thumma karirna ba'di. Huwa fil fasli. Huwa fil fasl. Apa makna huwa fil fasli? Dia di dalam kelas. Al-akhir. Dia laki-laki. Nah, dia laki-laki. Thumma ana min Jakarta. Ana min Jakarta. Apa makna ana min Jakarta? Dari Jakarta. Tentunya fatahallahu lakum jami'an. Ini kita hafalkan ya, Bapak ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insyaallah. Ini dicicil loh tiap hari supaya tidak terlalu menumpuk. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Ayo Jad, nafis soal? Baik. Nakhtim, kita tutup Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.